Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKW asal Jawa Tengah ditemukan dalam peti es di Kamboja. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di akhirat kelak. Sore itu, langit Jember diselimuti awan kelabu. Udara terasa berat, seakan ikut menanggung duka yang menyelimuti rumah sederhana milik keluarga Makirah di ujung desa. Isak tangis terdengar dari dalam rumah, memenuhi ruang sempit yang dipenuhi pelayat. Sebuah mobil ambulans berhenti perlahan di depan halaman yang becek akibat hujan semalam. Di dalamnya, peti jenazah berwarna coklat tua dibalut dengan kain putih. Di atasnya, ditempelkan dokumen bertuliskan, jenazah atas nama Darmini binti Suroto, dipulangkan dari Phnom Penh, Kamboja. Gadis itu adalah anak sulung Makirah, yang 3 bulan lalu pamit untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, dengan harapan mengubah nasib keluarga. Namun kini, yang kembali bukan Darmini yang ceria, melainkan jasad yang dianggap telah tak bernyawa. Tangisan ibunya pecah saat melihat nama anaknya tertulis di dokumen pemulangan. Gusti Allah, anakku, anakku. Tangis duka yang merobek keheningan desa itu perlahan berubah menjadi keheningan mencekam saat seorang kerabat meminta peti dibuka. Sesuai adat, jenazah hendak dimandikan sebelum dimakamkan. Namun, belum sempat air disiapkan, sebuah kejadian di luar nalar terjadi. Ketika peti dibuka, tubuh yang terbaring di dalamnya menggeliat pelan. Kelopak mata yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Bu, lirih suara yang nyaris tak terdengar membuat semua yang hadir membeku. Tubuh itu bukan lagi jenazah, melainkan Darmini yang masih hidup, walau nyaris tak sadarkan diri. Ibunya menjerit histeris, pingsan di tempat. Beberapa pelayat lari keluar rumah, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang tetangga langsung menghubungi pihak medis desa, sedangkan yang lain menenangkan keluarga yang masih terguncang. Dalam satu malam, rumah duka berubah menjadi rumah keajaiban. Kehidupan kembali menyapa dalam wujud yang tak disangka. Darmini, dalam kondisi lemah dan pucat, dibaringkan di atas tikar usang. Tubuhnya kurus kering, dengan wajah pucat dan bibir pecah-pecah. Nafasnya tersengal, tapi cukup untuk membisikkan 1-2 kata. Seorang bidan desa memeriksa denyut nadinya dan memastikan bahwa ia benar-benar hidup. Berita tentang kebangkitannya menyebar cepat seperti api menyambar ilalang kering. Dalam hitungan jam, rumah kecil itu dikerumuni warga. Tak berselang lama, mobil media lokal datang dengan kamera dan mikrofon, mengabadikan momen langka ini. Wartawan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dinyatakan meninggal dunia dan dikirim pulang dalam peti mati ternyata masih hidup? Suara pelan Darmini menjadi jawaban atas teka-teki yang mulai menyeruak di benak semua orang. Dengan suara yang gemetar dan tatapan kosong, Darmini mulai membuka kisah pilunya. Ia mengatakan, dirinya berangkat ke Kamboja melalui seorang agen tenaga kerja yang dikenalkan oleh tetangga. Agen tersebut meyakinkannya bahwa ia akan bekerja di sebuah restoran milik orang Indonesia di Phnom Penh. Katanya gajinya lumayan, bisa buat bangun rumah buat ibu, bisiknya lirih. Ayahnya sudah lama meninggal, dan Darmini merasa bertanggung jawab atas adik-adiknya. Maka dengan hati penuh harap, ia pamit dari kampung, membawa doa ibunya dan cita-cita besar yang ditanam sejak kecil, mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Namun, ia tak pernah tahu bahwa di ujung mimpi itu, bukan keberhasilan yang menanti, melainkan neraka tersembunyi dalam bentuk sindikat manusia. Sesampainya di Phnom Penh, kenyataan menghantamnya seperti badai. Alih-alih dibawa ke restoran, Darmini langsung dijemput oleh 2 pria asing dan dibawa ke sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Di sana, ia dikurung bersama 5 perempuan lain yang terlihat ketakutan. Paspor dan dokumen diambil paksa. Setiap malam, jeritan terdengar dari balik tembok tipis. Salah satu gadis bahkan dibawa keluar dan tak pernah kembali. Aku mulai sadar, kami dijual. Tapi semuanya sudah terlambat, ungkap Darmini. Tubuhnya mulai lemas, ia sering pingsan karena kurang makan. Hingga suatu malam, ia disuntik dan terbangun dalam kondisi telanjang di atas ranjang besi, dengan peralatan medis seadanya dan bau darah di sekelilingnya. Mereka bilang aku tak akan selamat. Lalu semuanya gelap, ucapnya. Suaranya pecah, dan untuk sesaat, tangis kembali memenuhi ruangan. Darmini menceritakan malam yang tak akan pernah ia lupakan. Malam di mana tubuhnya diperlakukan seperti benda tanpa nyawa. Ia hanya ingat disuntik oleh seorang pria berbaju putih. Setelah itu,
Semua menjadi gelap. Saat kesadarannya perlahan kembali, yang pertama ia rasakan adalah nyeri yang menyayat di sisi kiri tubuhnya. Rasa sakit itu tak seperti luka biasa. Lebih dalam, lebih menusuk, dan disertai sensasi panas yang membakar. Matanya terbuka perlahan, dan samar ia melihat lampu redup di langit-langit ruangan. Bau tajam antiseptik bercampur darah memenuhi hidungnya. Di sekelilingnya, ada peralatan medis usang, botol infus tergantung di besi berkarat, dan seorang pria asing dengan wajah tertutup masker sedang menulis catatan sambil melirik ke arahnya. Aku mencoba bicara, tapi suaraku seperti tak keluar. Aku ingin lari, tapi tubuhku mati rasa, katanya, suaranya pecah menahan getir. Menurut Darmini, operasi itu dilakukan tanpa bius yang cukup. Ia sadar setengah sadar, merasakan tetapi tak mampu melawan. Air mata mengalir tanpa suara saat tubuhnya dibedah oleh orang-orang yang menganggapnya hanya sebagai sumber uang. Ketika operasi selesai, ia dibungkus seperti mayat, dibalut kain putih, dan dimasukkan ke dalam peti kayu. Surat kematian palsu pun dibuat, menyatakan bahwa ia meninggal akibat komplikasi penyakit berat. Mereka pikir aku mati, padahal aku masih mendengar samar-samar, tapi aku tahu aku masih hidup, katanya lirih. Peti itu dikirim ke Indonesia sebagai jenazah, dengan tujuan menyembunyikan kejahatan dan menutup bukti. Ia merasa seperti dilempar dari hidup ke mati tanpa izin, dipaksa menerima akhir yang bukan miliknya. Namun Tuhan tampaknya belum mengizinkan nyawa Darmini diambil begitu saja. Dalam perjalanan pulang di pesawat kargo yang membawa peti jenazahnya, perlahan kesadarannya pulih. Nafasnya mulai teratur, meski tubuh masih kaku dan dingin. Darmini mulai memahami di mana ia berada. Terpenjara dalam peti sempit, dikelilingi gelap dan sunyi. Tapi yang paling menakutkan bukanlah gelap atau kematian, melainkan kesepian. Ia berjuang melawan rasa takut dan keterbatasan tubuhnya, hingga akhirnya bisa bergerak sedikit saat peti itu dibuka oleh keluarganya. Tangis ibunya menjadi nyanyian kehidupan yang menyambutnya kembali. Dunia menyambutnya tidak dengan bunga, tetapi dengan jeritan terkejut dan tangan-tangan panik yang segera membaringkannya kembali ke kehidupan. Ketika suasana mulai reda, Darmini pelan-pelan mulai membuka rahasia kelam yang ia simpan di antara napas yang tersengal. Ia menjelaskan secara rinci bagaimana ia dijual, ditahan, disuntik, dan dioperasi. Ia menyebutkan bahwa selain dirinya, ada beberapa perempuan lain, semuanya dari Asia Tenggara, yang nasibnya tak diketahui. Ada yang hilang tanpa kabar, ada pula yang tak pernah sadar setelah operasi. Para pelaku menggunakan bangunan kosong sebagai tempat eksekusi, dan semuanya dilakukan secara berpindah-pindah untuk menghindari pelacakan. Aku bukan satu-satunya, mungkin sekarang mereka juga ada yang dalam peti seperti aku, tapi tak seberuntung aku, ucapnya sambil menatap kosong ke lantai, seolah mengingat wajah-wajah perempuan yang ia tinggalkan di sana. Kondisi fisik Darmini memprihatinkan. Dokter desa yang datang malam itu segera merujuknya ke rumah sakit kabupaten. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa satu ginjalnya telah diangkat secara paksa. Luka sayatan di tubuhnya kasar, seperti dilakukan oleh tangan-tangan yang tak berperi kemanusiaan. Ia juga mengalami anemia parah dan infeksi akibat prosedur yang tidak steril. Tak hanya luka di tubuh, jiwanya pun tercabik. Darmini sering menangis tanpa sebab, terkadang berteriak dalam tidur. Ia tak bisa makan dengan tenang, setiap suara keras membuatnya terlonjak. Tubuh ini rasanya bukan milikku lagi. Aku merasa diambil, dicuri, dihancurkan, katanya kepada wartawan yang datang mewawancarainya. Trauma yang ia alami tak hanya berupa rasa sakit, tapi juga kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya sendiri. Berita mengenai Darmini menyebar seperti badai yang menggulung desa-desa di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama, media lokal, nasional, bahkan media luar negeri mulai meliput kisahnya. Wartawan berdatangan membawa kamera, mikrofon, dan rasa penasaran mendalam. Rumah kecil milik Mak Irah yang dulunya sunyi, kini penuh sesak oleh para peliput, aktivis kemanusiaan, dan warga yang ingin sekadar melihat langsung sosok perempuan yang hidup kembali dari peti mati. Di layar televisi, wajah Darmini yang pucat muncul dengan judul mengejutkan. Korban perdagangan organ hidup kembali di Indonesia. Di balik kamera, tak sedikit yang menangis menyaksikan ceritanya. Tapi bagi keluarga Darmini, setiap sorotan itu adalah pengingat pilu, bahwa nyawa putri mereka pernah berada di ujung maut akibat kelengahan dan kemiskinan yang memaksa. Setelah kisahnya menggemparkan publik, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan migran dan perdagangan manusia segera turun tangan.
Mereka mendampingi keluarga Darmini secara hukum dan medis. Laporan resmi diajukan ke pihak berwenang, dan investigasi mulai dibuka. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran, mulai menelusuri agen tenaga kerja ilegal yang merekrut Darmini. Di Kamboja, koordinasi dengan Kepolisian Internasional dilakukan untuk mengungkap lokasi klinik ilegal tempat Darmini dioperasi. Dari keterangan yang diberikannya, terbuka kemungkinan bahwa sindikat ini beroperasi lintas negara dengan jaringan dokter bayaran dan penghubung lokal. Kalau aku diam, mereka akan terus melakukannya ke orang lain, kata Darmini dengan lirih, tapi mantap. Meski fisiknya masih lemah, Darmini tak ragu berbicara di hadapan publik. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung, ia menyampaikan pesannya untuk semua perempuan Indonesia yang bermimpi mengadu nasib di luar negeri. Hati-hati dengan janji mudah, katanya, menahan isak. Jangan percaya siapapun yang menawarkan pekerjaan tanpa proses resmi. Aku pergi untuk membahagiakan keluarga, tapi hampir pulang tinggal nama. Suaranya bergetar, namun matanya menatap tajam ke arah kamera, seolah ingin mengguncang kesadaran setiap orang yang mendengarkan. Ia tahu, kesaksiannya bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Ia sadar, keberaniannya bicara adalah satu-satunya cara untuk melawan kejahatan yang mencoba membungkamnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan perlahan luka di tubuh Darmini mulai mengering, meski luka batin belum tentu bisa sembuh. Pemeriksaan medis rutin tetap dilakukan, dan ia kini berada dalam pendampingan psikologis untuk menangani trauma pasca kejadian. Namun, di balik semua penderitaan itu, hadir pula dukungan yang tak ia duga. Warga desa bergotong royong membangun ulang rumahnya. Mahasiswa hukum, dokter muda, dan para aktivis datang bergantian membawakan bantuan. Dari Jakarta, seorang pengusaha menyumbang dana pengobatan. Aku kira aku akan mati sendirian. Tapi sekarang, aku merasa hidupku berarti, ucapnya suatu pagi, ketika duduk di beranda, menatap langit yang mulai cerah. Perlahan, harapan tumbuh di sela-sela runtuhan luka. Kini, peti mati yang dulu menjadi saksi bisu atas kejahatan paling kelam itu tak lagi ia pandang sebagai simbol kematian. Bagi Darmini, peti itu adalah bukti bahwa hidup bisa kembali dari titik paling gelap. Ia meminta agar peti itu tidak dibakar atau dikubur, melainkan disimpan sebagai pengingat. Bukan karena aku ingin mengingat rasa sakit, tapi karena aku ingin ingat bahwa Tuhan masih memberiku kesempatan kedua, katanya. Di samping peti itu, ia meletakkan sebuah tulisan kecil. Dari sini aku kembali. Dan dari sini pula aku bersuara. Dari seorang gadis desa biasa, Darmini kini menjadi simbol kekuatan, peringatan, dan harapan bagi ratusan ribu perempuan Indonesia yang terancam bahaya serupa. Dalam luka, ia menemukan suara. Dalam peti, ia menemukan kehidupan.